Ya, jadi sesuai dengan judul materi pada pertemuan kedua yaitu konsep dan sejarah perkembangan ilmu gizi. Ya. Jadi ada beberapa aspek yang memang akan disampaikan sesuai dengan capaian pembelajaran kita. Oke, yang pertama adalah ya ini adalah pertanyaan retoris untuk teman-teman. Sebenarnya ada dua pilihan yang menjadikan kita hidup sebagai manusia gitu ya. Yang pertama, kita hidup untuk makan atau apakah kita makan untuk hidup? Coba ada yang bisa menyampaikan jawabannya? Izin menyampaikan, Pak. Ya, silakan Cindy. Jawabannya kita makan untuk hidup. Karena kalau misalnya kita hidup untuk makan, berarti tujuan hidup kita cuma untuk makan, bukan untuk yang lain. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, ada lagi yang ingin menyampaikan? Atau ada yang ingin berpendapat lain? Silakan. Ya, silakan ada yang lain? Baik, ya. Pada hakikatnya manusia hidup itu ya sebenarnya untuk melakukan apa yang sudah digariskan oleh Tuhan gitu ya atau oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam proses kehidupan itu kita butuh yang namanya sumber bahan bakar untuk melakukan semua aktivitas atau kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam kehidupan. Nah, bahan bakar itu yang kita sebut dengan zat gizi ya, atau makanan. Dari pernyataan retoris ini, apakah kita hidup untuk makan atau kita makan untuk hidup? Nyatanya, orang-orang ya hampir keseluruhan populasi yang ada di dunia, khususnya di Indonesia, itu justru malah hidup untuk makan. Gitu kan. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Ya, kalau kita melihat, misalkan nggak usah jauh-jauh, misalkan ke daerah Karanganyar gitu ya. Karanganyar itu banyak sekali street food, ya, banyak sekali jajanan, banyak sekali kuliner yang tersedia di sana. Nah, biasanya misalkan kalian misalkan pergi gitu ya, yang seharusnya niatnya adalah melakukan makan malam atau makan siang dengan misalkan porsi ya cukuplah 300 kilokalori gitu ya. Nah, tapi karena di sekeliling daerah Jalan Karanganyar itu misalkan ada jualan apa namanya Thai tea, kemudian boba, kemudian eh, ayam bakar, kemudian es serut, apalagi misalkan martabak dan lain sebagainya, sehingga karena itu dirasa enak, akhirnya kilap gitu ya. Jadi yang harusnya kalian ingin makannya ayam bakar saja dengan nasi gitu ya, dengan porsi kurang lebih 300 sampai 350 kalori, akhirnya kalian membeli semua itu. Karena semata-mata adanya nafsu gitu ya, nafsu mata atau nafsu sesaat. Nah, ini sebenarnya bagaimana terjemahan kecil bahwa aplikasi kita hidup untuk makan itu sudah banyak terjadi gitu ya. Ya kadang saya juga seperti itu gitu kan. Kalau misalkan lagi gelap mata gitu, misalkan ada jajanan yang lumayan enak ya sudah saya makan. Padahal saya udah kenyang gitu kan dan udah sarapan atau udah makan siang. Ya, tapi kembali ke hakikatnya bahwa kita itu makan untuk hidup. Jadi inilah sebenarnya kenapa hakikat ilmu gizi itu dipelajari karena pada dasarnya semua makanan yang kita makan gitu ya. Misalkan kalau makanan utama itu 3 kali sehari ditambah 2 kali selingan dengan total misalkan 2.000 sampai 2.300 kilokalori per hari itu adalah cukup. Cukup dalam arti ketika energi ya baik itu dari karbohidrat, lemak, protein, mikronutrien dan lain-lainnya itu masuk,
maka itu akan melangsungkan suatu keseimbangan, ya, keseimbangan energi, keseimbangan atau homeostasis, ya, dalam melakukan metabolisme, ya, kemudian melakukan fungsi-fungsi tertentu sehingga menghasilkan suatu ATP. Nah, ATP inilah yang nanti kita gunakan untuk melihat, untuk duduk, untuk melakukan aktivitas sehingga kita bersemangat gitu ya dengan adanya kecukupan makanan yang optimal. Ya. Berbeda misalkan dengan kalian yang makan gitu sudah misalkan kecukupannya 2.200 ya ditambah lagi misalkan sampai 700 atau sampai 3.000 kilokalori padahal kegiatan kalian hanya dalam rentang ya ringan atau sedang. Ya, apa yang terjadi kalau misalkan prinsip ini dilakukan secara terus-menerus maka di situ akan terjadi yang namanya penumpukan trigliserida ya. Trigliserida kemudian menumpuk di lemak subkutan, lemak visceral, sehingga yang terjadi adalah ya apa namanya ketidaksadaran dalam kenaikan berat badan. Tiba-tiba melakukan hal seperti itu, misalkan dalam 2 bulan, kenapa ini berat badan saya naik? Kenapa banyak sekali lipatan-lipatan lemak atau bantalan lemak yang ada di perut saya? Nah, inilah yang terjadi kalau kita salah kaprah dalam menerjemahkan atau dalam mengaplikasikan ke dalam kehidupan konkret bahwa untuk apa sih makan itu? Ya, hidup untuk makankah atau kita makan untuk seperti itulah. Ya, kalau misalkan di dalam Islam itu ada suatu dalil yang mengatakan bahwa makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Nah, itu sebenarnya maknanya ya ada di sini gitu. Ada di dalam bagaimana kita mempelajari keseimbangan energi, keseimbangan zat gizi di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kita lanjut. Kemudian ini ada beberapa kata bijak. Health is not everything, but everything without health it's nothing. Yang pertama adalah bahwa kesehatan itu bukan segalanya. Tapi kalau segalanya tanpa kesehatan, itu tidak ada apa-apanya. Ada yang bisa menjelaskan enggak kata yang pertama ini? Apa maksudnya? Silakan. Selain Siti. Silakan. Ada yang bisa menjelaskan? Saya pada dasarnya lebih suka ada interaksi ya dari mahasiswa ya, tidak hanya dosen saja yang berbicara. Silakan. Ada yang bisa menjelaskan? Health is not everything, but everything without health is nothing. 6 yang lainnya mana ini? Ya, coba saya tunjuk ya. Sylvie Sevianingrum. Sylvie Sevianingrum mana? Itu soundnya cukup satu aja diaktifkan. Nggak usah 2 device. Cukup 1. Soundnya satunya dimatikan, itu storing itu satunya. Yang mana, Pak? Kata-kata pertama itu loh. Ya, Sylvie tidak memperhatikan ya. Oke, Amelia Banowati. Amelia Banowati mana? Iya, Pak. Iya, silakan. Apa yang dimaksud dengan kata pertama itu? Kesehatan bukanlah segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya bukanlah apa-apa. Iya, bagaimana? Apa yang dimaksud dengan ya bahasa epistemologinya? Aplikasi dari dalam kehidupanmu bagaimana dengan adanya kata-kata ini?
Penjelasannya seperti apa? Silakan, Amelia. Segalanya tidak akan berarti tanpa kesehatan. Jadi semua yang akan merasakan apa yang dirasakan juga dengan kesehatan. Oke, baik. Ya, simpel ya. Ya, jadi terima kasih Amelia. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kita sebagai manusia yang hidup, melakukan aktivitas fisik, melakukan kegiatan harian, belajar ya. Kemudian kalian sebagai mahasiswa melakukan tugas kuliah, bertatap muka dengan dosen gitu ya, melakukan tugas kelompok. Maka pada dasarnya itu tidak akan terjadi kalau kalian sakit ya. Harapannya kalian selalu sehat selalu gitu, bugar gitu tanpa adanya reaksi-reaksi inflamasi akibat adanya invasi virus dan bakteri sehingga kalian demam gitu ya. Ya semua orang bakal bersyukur ketika mereka akan jatuh sakit ya. Kalau jatuh sakit itu enaknya ya kalau lagi sehat gitu. Nah, itulah kenapa pada dasarnya jika kita melakukan sesuatu tanpa adanya yang namanya kata sehat, maka sesuatu itu mustahil akan kita produksi, akan kita dapatkan sebagai suatu luaran yang menjadi target kita. Ya mungkin kan kalau misalkan kalian melakukan tugas kelompok kuliah, misalkan satu tim ada 3 orang, misalkan harus ada deadline selama 3 hari. Ternyata selama 3 hari 3 orang ini sakit semua gitu. Nah, gimana mau mengerjakan tugas itu? Akhirnya alasannya adalah kepada dosen, kami sakit semua Pak, akhirnya nggak bisa melakukan tugas. Nah, itu adalah bagaimana bentuk konkret bahwa pentingnya kesehatan di dalam kehidupan kita gitu, untuk melakukan aktivitas. Kemudian yang kedua, whatever the disease, the mother of nutrition. Apapun penyakitnya, maka ibunya adalah gizi. Ya. Nah, yang kedua ini ada yang bisa menjelaskan atau ada yang bisa memahami? Oke, yang kedua ini adalah perlu kita ketahui bahwa semua penyakit yang ada di tubuh kita itu karena adanya yang namanya perperangan antara sistem imun kita terhadap antigen atau zat-zat benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Ya, antibodi dengan antigen ini ketika perang, kalau misalkan antibodinya cukup untuk memerangi si antigen, maka yang terjadi adalah kalian sehat, kalian bugar, gitu ya. Dan tidak ada reaksi-reaksi yang terlalu signifikan, misalkan demam segala macam, gitu ya. Kalau seumpama misalkan ini, ketika si antibodinya itu kalah dengan antigen, maka yang terjadi adalah beberapa penyakit yang nanti akan datang gitu, yang bermunculan, gitu ya. Misalkan virus, gitu, misalkan adanya infeksi, adanya peradangan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya untuk meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan antibodi? Maka dengan cara ya menambah asupan zat makanan atau menambah zat gizi gitu ya. Baik dari segi makronutrien maupun mikronutrien ya. Nah, inilah yang perlu dipahami bahwa kalau seumpama kalian sakit itu justru jangan tidak makan, jangan mengurangi makan. Justru harus menambah makanan-makanan gitu ya supaya nanti antibodinya lebih cakap, lebih handal, dan lebih banyak untuk melawan zat benda asing supaya kalian tidak jatuh sakit terlalu lama. If the medicine is seen as the best of treatment, then nutrition consider as the best recovery. Ya, semua obat yang kalian telan, yang kalian taguk, gitu, yang kalian konsumsi, itu pada dasarnya perlu ada yang namanya zat gizi. Zat gizi ini sebagai transporter di dalam tubuh kalian. Nah, ketika zat gizi ini menjadi transporter, sehingga asupan obat itu nanti akan berikatan dengan zat gizi yang dibutuhkan. Misalkan ada obat yang sangat terikat dengan adanya asam amino dari protein, atau ada obat yang sangat terikat dengan glukosa, atau dengan asam lemak. Nah, inilah sebagai transporter nanti yang akan meningkatkan daya serap atau metabolisme kepada
tubuh sehingga nanti fungsi-fungsi obat itu akan berjalan lebih baik. Let your food be your medicine and your medicine be your food. Nah, sebagai orang gizi, ya, maka kita pada dasarnya bagaimana menjadikan makanan itu sebagai obat, ya, bukan obat sebagai makanan. Jadi, kalau seorang dokter, kalau seorang perawat itu basis treatment-nya adalah obat, ya gitu ya, atau orang farmasi khususnya, basis treatment-nya adalah obat, maka kalian sebagai ahli gizi, basis treatment-nya adalah makanan atau zat gizi. Bagaimana nanti kalian melakukan suatu terapi dietetik kepada pasien dengan gagal ginjal kronis, ya, kemudian dengan kegagalan jantung, kemudian dengan diabetes mellitus, kemudian dengan GERD, dengan asam lambung yang tinggi. Nah, itu kalian harus bisa melakukan seni dalam pengolahan makanan sehingga makanan itu akan menjadi obat pada pasien-pasien tertentu. Nah, jadi seperti itu ya pengamalannya. Pengertian gizi berasal dari bahasa Arab yaitu giza atau makan, ya, giza al-giza, ya, atau makanan. Al-giza itu sebenarnya kalau di dalam bahasa itu adalah makan siang, tapi giza itu juga bisa diterjemahkan bahwa itu adalah makanan, ya. Gizi dalam Sanskerta atau Swasta Harena, ya, ini merupakan ilmu yang berkaitan dengan makanan dan tubuh manusia. Bagaimana interaksi dari zat-zat makanan dengan tubuh manusia. Bahwa makanan itu ketika masuk ke dalam rongga mulut, kemudian sampai lambung, sampai usus 12 jari, usus halus, sampai usus besar dan dikeluarkan oleh anus, di situ ada proses ekstraksi, ya, proses absorpsi, bagaimana proses pemisahan mana bahan-bahan makanan yang diperlukan oleh tubuh, mana yang tidak. Bahan makanan yang diperlukan oleh tubuh, baik itu dari karbohidrat, protein, lemak, ya, iron, zinc, kobalt gitu ya, kemudian asam folat dan lain-lain sebagainya, itu akan diserap oleh tubuh dan juga serat. Kemudian bagian yang betul-betul tidak diproses atau tidak dibutuhkan oleh tubuh, maka itu akan dikeluarkan oleh si anus gitu ya, sehingga jadilah kotoran. Nah, sebenarnya kotoran itu adalah dari makanan kalian, gitu. Makanan kalian yang sudah diekstraksi, yang sudah dilakukan absorpsi, ya, reabsorpsi kembali, gitu ya, sampai usus besar. Nah, ini disinyalir ini adalah makanan yang betul-betul tidak dapat diserap sehingga harus dikeluarkan oleh zat tubuh. Food menyatakan makanan, pangan, dan bahan makanan. Jadi food itu adalah tidak harus makanan yang sudah jadi, tapi bahan pangan yang kalian ingin olah menjadi suatu makanan yang bercitra rasa yang baik, yang yang segar gitu ya untuk dikonsumsi, maka itu juga adalah namanya food. Secara klasik bahwa gizi hanya dihubungkan dengan kesehatan tubuh, ya. Jadi dulu adalah pengertian secara klasik bagaimana gizi itu menyediakan energi, ya, berupa dari karbohidrat, ya, dari pemecahan gula atau glukosa, ada fruktosa, galaktosa, dan lain sebagainya. Bagaimana zat gizi itu juga sebagai zat pembangun, yaitu protein dengan asam-asam aminonya. Bagaimana memelihara jaringan tubuh, yaitu dengan fat, asam lemak, kemudian adanya kolesterol gitu ya. Mengatur proses-proses kehidupan dalam tubuh, adanya vitamin dan adanya mineral. Nah, inilah pengertian klasik dari konsep ilmu gizi. Nah, tapi ini berubah bahwa ilmu gizi secara modern selain untuk yang tadi, selain untuk membangun, kemudian sebagai penyedia energi, memelihara jaringan tubuh, mengatur proses-proses kehidupan dalam tubuh, bahwa ilmu gizi ini juga kaitannya dengan bagaimana potensi suatu daerah, suatu negeri, ya, untuk melakukan suatu produktivitas ekonomi, meningkatkan daya ekonomi, meningkatkan daya jual, meningkatkan suatu tingkat pembangunan gitu ya di dalam suatu daerah, di dalam suatu negara. Karena apa? Adanya konsumsi yang baik kepada seseorang, maka seseorang nanti akan mudah belajar, mudah mengingat, perkembangan otaknya yang signifikan gitu ya. Tidak lolak-lolok, tidak koah-koah, ibaratnya tidak konsumsi yang tepat itu akan meningkatkan daya belajar, daya saing, sehingga ini akan meningkatkan value untuk
untuk apa namanya individu maupun suatu kelompok atau suatu masyarakat. Nah, ini juga akan meningkatkan suatu produktivitas kerja. Bagaimana bisa kalau seumpama ada di suatu industri atau ada di suatu perusahaan atau ada di suatu kantor, kalau seumpama semua karyawannya tidak mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi atau tidak makan sama sekali. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah orang akan malas kerja, orang akan letih, lesu, lemah, dan segala macam 5L itu ya. Sehingga untuk melakukan pekerjaan yang harusnya satu hari dia mendapatkan 10 hasil, satu pun tidak bisa dilaksanakan gitu ya, karena mereka kekurangan asupan makanan atau asupan gizi. Nah, kalau misalkan dia tidak secara kronis karyawan-karyawan itu tidak makan gitu, maka hasilnya adalah kemampuan ekonomi suatu industri itu tidak akan bisa bersaing dengan industri lain yang ada rugi. Ya, tidak adanya laba ya, atau tidak adanya untung gitu. Padahal bosnya atau leadernya pengennya adanya keuntungan di dalam industri itu. Nah, itulah bagaimana konsep modernitas suatu ilmu gizi di dalam suatu perkembangan ekonomi. Ini ada beberapa istilah yang harus kalian pahami, yang harus kalian resapi, dan harus kalian ingat sebagai ahli gizi. Yang pertama, ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan optimal. Kemudian ada nutrien. Nah, nutrien itu adalah zatnya atau ikatan kimianya. Misalkan glukosa terdiri dari minimal 16 karbon, kemudian oksigennya ada 8. Ya, kemudian dengan ikatan tunggal dan ikatan rangkap ya. Kemudian ada protein. Protein itu terdiri dengan ada C, H, O, dan N. Adanya nitrogen di sana. Karena dia dengan adanya nitrogen itu maka membentuk namanya senyawa asam amino ya. Untuk apa? Untuk melakukan penghasilan energi, untuk melakukan pemeliharaan jaringan, membangun, mengatur proses-proses kehidupan. Nah, kemudian status gizi. Nah, kalau status gizi itu adalah keadaan tubuh akibat adanya asupan atau metabolisme dari makanan yang kalian asup selama ini. Itu merupakan luaran dari adanya luaran yang dinamakan status gizi, gitu ya. Akibat kalian misalkan terlalu mengonsumsi kebanyakan lemak, maka bisa menimbulkan aterosklerosis, gitu ya. Akibat kalian mengonsumsi karbohidrat dan lemak yang terlalu berlebihan, maka terjadinya penumpukan jaringan adiposa atau jaringan subkutan. Nah, ini yang nanti akan berpengaruh terhadap status gizi kalian. Makanya kenapa kalian bisa gemuk, kalian bisa normal, kalian bisa kurus, itu karena asupan makanan kalian, gitu ya. Bukan karena apa-apa gitu ya. Ya, belum lagi misalkan ditambah karena adanya penyakit infeksi, kemudian adanya stresor. Nah, itu mungkin faktor-faktor risiko yang sebenarnya pada dasarnya itu adalah dipengaruhi dari zat makanan juga. Nah, pangan adalah istilah umum untuk bahan yang dijadikan makanan. Jadi pangan itu apa? Misalkan kayak padi, kayak buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, roti dan lain sebagainya, dan minuman gitu ya, dan gula. Itu adalah pangan yang kalian konsumsi sebagai sumber makanan-makanan atau sumber zat gizi yang kalian serap nanti di dalam tubuh kalian. Makanan itu bahan selain obat yang mengandung zat gizi atau unsur atau ikatan kimia yang diubah menjadi zat-zat gizi oleh tubuh dan bermanfaat untuk tubuh apabila dikonsumsi. Nah, untuk bahan makanan dalam keadaan mentah. Ya, jadi belum diolah ya kalau untuk bahan makanan. Seperti telur, daging mentah, kemudian daging ayam, lalu kacang polongan gitu yang belum kalian rebus, belum kalian goreng, belum kalian tumis gitu ya. Itu adalah yang dinamakan dengan bahan. Ya. Nah, namun kalau di dalam bahasa Inggris ya food ini terlalu banyak gitu ya artinya. Bisa makanan, bisa bahan makanan, dan lain sebagainya. Ya, tergantung di dalam kalimat apa yang akan kalian susun di dalam bahasa Inggris. Oke, sebelum ke sini, silakan terlebih dahulu untuk melakukan presentasi. Hari ini siapa yang jadwalnya? Koordinator mata kuliahnya siapa? Airin, Pak. Oh, Airin ya? Airin mana? Airin nggak bisa masuk jumpa, jadinya berdua sama Ulan.
Oh, berarti ini sama sama Heran ya? Nggih, Pak. Oke, ya udah silakan. Sebentar saya jadikan co-host Ini dulu. pakai kamera. Ini PPT-nya Pak yang dijelaskan. Pertama, PPT-nya ya. pengertian. Apa? Ya dipresentasikan. Oke. Ada PPT-nya. Mana ini namanya? Judulnya Ruang Lingkup Sejarah Perkembangan Ilmu Gigi dan Fungsi Zat Gigi. Pertama, pengertian ilmu gigi. Sebentar, Mas. Di share screen aja PPT-nya. Gimana caranya? Ya, Pak. Di Itu langsung ya, itu di share screen. dikirim. Ajarin. Nggak bisa, Pak. Nggak paham juga. Di mana, Pak? Share screen itu ada share screen. Coba cari yang namanya share screen. Bukan. Di more sini kan? Kamu pakai HP atau pakai laptop ini? Pakai HP, Pak. Oh, nggak ada laptop kah? Nggak punya, Pak. Oke. Kalau di HP itu ada share screen itu misalkan kamu kan ada hitam-hitam. Nah, coba lihat di bagian bawah. Kemudian klik ada share screen itu muncul. Share ini nggak, Pak? Ya, share slide. Oh, share. Habis itu dokumen kah? Di screen kah? Ya, kemudian kamu sudah buka PPT-nya enggak? Sudah. Di sini Ya. belum. Udah ada. Ada. Di dokumen kah? Di screen sini. Ya. Layarnya aja, screen layar. Nanti baru kamu tampilkan itunya PPT-nya. Dokumen izinkan. Ada sini. Lain sih foto. Dari saya aja sudah, biar nggak waktu. Iya, Pak. Ini, Pak. Sebentar ya. Ya sudah ini. Sudah kelihatan. Ya. Pertama, pengertian ilmu gigi. Istilah gigi diambil dari bahasa Arab yaitu giza atau di gizi yang artinya adalah makanan. Sedangkan nutrisi merupakan serapan dari kata nutrition yang berasal dari bahasa Latin nutritionem yang artinya adalah makanan. Ilmu gizi adalah bidang ilmu yang mempelajari pentingnya nutrisi pada kehidupan manusia, hubungan antara diet dan gaya hidup, pemahaman tentang asupan dan penyediaan informasi. Ruang lingkup ilmu gizi. Perhatian ilmu gizi dimulai dari produksi pangan atau agronomi dan peternakan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada tahap pasca panen dari mulai penyediaan pangan, distribusi dan pengelolaan pangan, konsumsi makanan, dan cara-cara pemanfaatan makanan oleh tubuh dalam keadaan sehat dan sakit. Oleh karena itu, gizi dengan ilmu agronomi, peternakan, ilmu pangan, mikrobiologi, biokimia, biologi molekuler,
dan kedokteran. Karena konsumsi makanan dipengaruhi oleh kebiasaan makan, perilaku makan, dan keadaan ekonomi, maka ilmu gizi juga berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan ekonomi. Pengelompokan ilmu gizi. Ruang lingkup ilmu gizi dibagi ke dalam 4 kelompok. Atas dasar pemahaman tersebut, WHO menyatakan bahwa gizi adalah pilar utama dari kesehatan dan kesejahteraan sepanjang siklus kehidupan. Adapun 4 kelompok ilmu gizi antara lain, pertama gizi sekuler atau lingkungan in vitro dengan ilmu-ilmu dasarnya kimia, analitik, biokimia, abiologi, sel, imunologi, biologi molekuler, dan genetika molekuler. Kedua, gizi organ khusus. Gizi manusia dan gizi hewan meliputi ilmu-ilmu nutrisi hewan, klinik, genetik medis, dietika, patologi, fisiologi, dan kimia fisiologi. Ketiga, gizi masyarakat meliputi ilmu-ilmu antropologi, demografi, ekologi, ekonomi pendidikan, epidemiologi, kebijakan pangan, kebijakan kesehatan, politik, dan sosiologi. Yang keempat, pangan meliputi pertanian, peternakan, pengelolaan lingkungan, teknologi pangan, pengolahan pangan, produksi, keamanan pangan. Sejarah awal adanya ilmu gizi. Ilmu gizi merupakan ilmu yang relatif baru. Pengakuan pertama ilmu gizi sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri pada tahun 1926 oleh Mary Schwartz saat dikukuhkan sebagai profesor ilmu gizi di Universitas Columbia, New York, Amerika Serikat. Pada zaman purba, makanan penting untuk kelangsungan hidup. Sedangkan pada zaman Yunani tahun 400 sebelum Masehi ada teori Hippocrates atau bapak ilmu kedokteran yang menyatakan bahwa makanan sebagai panas yang dibutuhkan manusia, artinya manusia butuh makan. Penemuan ilmu-ilmu yang mendasari terbentuknya ilmu gizi. 1. Tahun 1687, penetapan standar makanan, di mana penetapan ini mengatur tentang makanan yang baik untuk tubuh dan yang tidak baik untuk tubuh. 2. Dr. Lin, tahun 1747, menemukan jeruk manis untuk mengurangi sariawan atau korbut. Belakangan diketahui jeruk manis banyak mengandung vitamin C, sehingga vitamin C dikenal juga sebagai pencegah sariawan atau korbut. 3. Suster Florence Nightingale tahun 1854 menyimpulkan penderita-penderita akibat perang yang merupakan pasiennya dalam hal pemberian makanan kepada pasien harus sesuai dengan kebutuhan pasien untuk mempercepat proses penyembuhannya. Suster Florence Nightingale dikenal juga sebagai tokoh keperawatan dunia. Yang keempat, Liebig pada tahun 1803 sampai 1873 analisis protein, KH, dan lemak yang merupakan komponen utama penghasil energi tubuh. 5. Paet pada tahun 1831 sampai 1908, Robner pada tahun 1854 sampai 1982, Atwater pada tahun 1844 sampai 1907, Los
pada tahun 1866 sampai 1932 dikenal sebagai pakar dalam pengukuran energi dengan kalorimeter atau KK. 6. Hopkins pada tahun 1861 sampai 1947, Elman pada tahun 1858 sampai 1930, perintis penemuan vitamin dan membedakannya vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Mendel pada tahun 1872 sampai 1935, Osborn pada tahun 1859 sampai 1929, penemuan vitamin dan analisis kualitas protein memperjelas posisi vitamin dalam makanan dan peranannya dalam tubuh manusia, serta kualitas protein yang dilihat dari struktur yaitu asam amino yang esensial maupun yang non-esensial. Fungsi zat gizi terbagi menjadi 3. 1. Zat gizi tenaga, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Yang kedua, zat pembangun, ada protein, mineral, dan air. Yang ketiga, zat pengatur, vitamin, mineral, protein, dan air. Fungsi zat gizi. 1. Karbohidrat. Susunan karbohidrat terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen di dalam tubuh. Di dalam tubuh, karbohidrat akan dibakar, kemudian menghasilkan tenaga dan panas. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori. Menurut besarnya, molekul karbohidrat terbagi menjadi 3, yaitu monosakarida yang memiliki susunan molekul paling sederhana, disakarida dengan susunan 2 molekul monosakarida, dan polisakarida dengan susunan banyak molekul monosakarida. Contoh monosakarida adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Sementara itu, yang termasuk disakarida adalah sukrosa, laktosa, dan maltosa. Adapun pati, dekstrin, dan selulosa termasuk dalam polisakarida. Yang kedua, lemak. Lemak disusun oleh beberapa unsur, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak akan dibakar oleh tubuh untuk dijadikan sumber tenaga. Selain itu, lemak juga dijadikan bahan pelarut vitamin A, D, E, dan K. Dalam prosesnya, 1 gram menghasilkan 9 kalori. Yang ketiga, ada protein. Protein mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Ada pula jenis protein yang mengandung unsur sulfur, fosfor, dan unsur-unsur lainnya. Unsur-unsur inilah yang membentuk unit-unit yang disebut sebagai asam amino yang merupakan bahan dasar pembentuk protein. Adapun asam amino yang tidak dapat dibuat oleh tubuh disebut asam amino esensial. Terdapat 8 asam amino esensial bagi manusia, diantaranya leucin, isosin, isoleucin, thionik, metion, valine, fenilalanin, dan tryptophan. Sebegitu pentingnya protein dibutuhkan bagi tubuh manusia karena menepati 3 fungsi zat gizi untuk tubuh manusia, yaitu zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur. Keempat, mineral. Mineral memang diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit, akan tetapi fungsi amat vital dan beragam karena bersinggungan dengan sistem dan organ tubuh manusia. Sebagai zat pembangun, mineral berperan dalam pembentukan jaringan-jaringan tubuh, sebagai misal kalsium dan fosfor dapat menunjang pembentukan tulang dan gigi. Adapun sebagai zat pengatur, mineral berfungsi dalam keseimbangan asam dan basa. Proses pembekuan darah
kepekaan saraf dan kontraksi otot serta proses metabolisme. Selain itu, mineral juga berperan dalam proses pernapasan sebagai zat pengangkut oksigen dari paru-paru ke yang kelima, vitamin. Sama halnya dengan mineral, vitamin juga diperlukan tubuh dalam jumlah yang sedikit, tetapi mempunyai peran penting. Fungsi utamanya adalah mengatur proses metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Menurut sifatnya, vitamin dapat digolongkan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Vitamin A, D, E, dan K termasuk yang larut dalam lemak, sementara vitamin B dan C termasuk yang larut dalam air. Air berkebalikan dengan mineral dan vitamin. Air dibutuhkan tubuh manusia dalam jumlah yang banyak. Kebutuhannya bagi tubuh manusia bisa dikatakan nomor 2 terbanyak setelah oksigen. Hal itu dijelaskan dalam laman resmi RSGM Maranatha yang menyatakan bahwa tubuh manusia terdiri dari 50 sampai 60% air. Tubuh manusia bisa mendapatkan zat air dari minuman, bahan makanan mengandung air, serta air yang terbentuk dalam jaringan sebagai hasil pembakaran zat makanan. Sumber tenaga air berfungsi sebagai senyawa pembentuk sel. Selain juga berperan mengatur suhu tubuh, melarutkan zat-zat gizi, membantu dalam proses pencernaan, transportasi zat gizi ke sel-sel sebagai pelumas dan lubrikan terhadap sendi, serta menjadi media pengeluaran zat sisa atau urin. Peran air dalam tubuh tidak dapat digantikan dengan zat atau senyawa lainnya. Oleh sebab itu, penting untuk memenuhi kebutuhan air yang cukup sesuai. Sekian, terima kasih. Ya, pertama saya komentari dulu untuk PPT-nya. Ya, kalau mau bikin PPT itu silakan yang pertama adalah dirapikan ya. Karena banyak sekali tadi kalimat-kalimat atau frasa yang spasinya aja masih bergabung gitu ya. Nah, itu coba dicek terlebih dahulu. Misalkan Airin kan bikin, nah terus misalkan Muhammad Hairan nanti yang ngecek, jadi supaya kalau misalkan ada kesalahan itu tidak terulang, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau untuk menampilkan PPT itu cukup poin-poinnya saja. Ya. Ini belajar bahwa tidak harus letterlock kalian baca, jadi kalian harus improve bahwa di dalam isian yang poin-poinnya itu baru kalian jelaskan gitu dengan improvisasi sendiri atau dengan kata-kata sendiri ya. Jadi nggak terlalu banyak apa yang disampaikan. Kemudian juga belajar penyebutan istilah-istilah yang asing. Tadi apa trop apa itu ya? Itu asam aminotriptofan ya, bacanya triptofan. Ya. Triptofan ya, bukan trop. Oke. Kemudian metion itu bisa metion atau metionin ya. Lazimnya adalah metionin. Asam amino juga. Dan ada leusin, isoleusin dan lain sebagainya. Itu merupakan asam-asam. Ya. Oke, baik. Dari sini ada pertanyaan. Silakan teman-teman yang tidak presentasi silakan menanyakan kepada Airin. Airin ya. Silakan. Silakan bertanya apakah ada bagian yang tidak dipahami sehingga perlu diklarifikasi dan ditanyakan kepada presentan, silakan ditanyakan. Tidak ada yang mau nanya? Sudah paham?
Sudah paham semua? Airin masih ada? Masih ada, Pak. Coba tanyakan ke temannya, salah satu temannya, satu pertanyaan yang ada di substansi di substansi kamu, di PPT kamu, tanyakan coba. Kira-kira teman-teman sudah paham belum? Ada yang apa kurang aja, terserah. Ulun Pak yang nanya, Pak. Ya, kamu yang nanya. Kamu yang nanya kepada salah satu temanmu. Oh, iya. Ada yang tahu zat gizi tadi terbagi menjadi berapa? Ya, oke. Ayo. Ada berapa jenis zat gizi? Atau zat gizi terbagi dari berapa? Kalau nggak ada yang jawab, tunjuk aja, Erin. Ada yang tahu zat gizi berapa? Izin menjawab. Ya, silakan Ria. Zat gizi terbagi menjadi dua, yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Oke. Perlu disebutkan enggak, Erin? Ya, coba Ria sebutkan Ria apa saja dua itu tadi masing-masingnya. Ya. Apa saja? Kalau makronutrien itu apa? Mikronutrien apa? Mohon maaf, Pak. Ulun ulang tadi soalnya tuh ada berapa fungsi zat gizi? Oh, fungsi. Fungsi apa jenis? Fungsi, Pak. Oh, fungsi. Ya sudah. Oke. Oke, kalau jenis tadi betul, Ria jawab. Kalau fungsi zat gizi ada berapa? Ya contohkan aja mungkin 3 fungsinya apa. Ya, tanya ke siapa lagi? Erin. Apa, Pak? Ya, kamu tanya ke temanmu. Tanyakan. Fungsi zat gizi tadi terbagi menjadi berapa? Ya, ya silakan. Kamu mau nunjuk siapa? Gita mungkin? Siapa? Gita. Oh, Gita. Ya, silakan Gita Noviansa. Ada 3, Pak. Ya, apa saja fungsinya? Fungsinya yaitu ada zat tenaga, zat gizi pembangun, Ya. sama zat gizi pengatur, Pak. Oke, baik. Betul ya akhirnya ya? Iya, betul, Pak. Ya, oke. Oke, saya kira sudah perhatikan semua ya dari presentasinya. Terima kasih, beri aplaus jauh untuk Airin ya. Terima kasih atas presentasinya. Ya, jadi revisi saya nanti kalau misalkan di makalahnya masih ada kalimat-kalimat atau frasa yang tergabung itu tolong dipisah ya, dibetulkan ya Airin ya. Supaya bagus untuk penulisannya. Ya, kita belajar menulis juga sambil. Oke, saya akan melanjutkan PPT saya. Iya, Pak. Nah, sedikit ya. Pak. Untuk perkembangan ilmu gizi tadi sudah disampaikan Airin bahwa pertama kali dikenalkan ilmu gizi sebagai cabang ilmu tersendiri itu ketika Profesor Mary Swartz dikukuhkan sebagai guru besar pertama di Universitas Columbia di New York, Amerika Serikat. Nah, tapi pada dasarnya kalau misalkan ditarik ke zaman yang lebih lama bahwa pada dasarnya zaman purbakala
bahwa makanan itu sudah dikenal sebagai makanan yang memiliki kekuatan magis ya untuk upaya penyembuhan. Ya, ketika zaman purba saat dulu orang sakit gitu, maka dia cukup mengonsumsi makanan. Wah, ini ternyata bisa menyembuhkan A, bisa menyembuhkan penyakit B, C dan segala macam. Ya. Tapi secara de jure atau secara catatan, secara catatan akademis dan secara resmi itu ya tadi karena Prof. Mary Sweetros itu dikukuhkan sebagai profesor ilmu gizi pertama. Tahun 400 sebelum Masehi, Hippocrates tadi sebagai bapak ilmu kedokteran, ya, bahwa beliau menyatakan panas itu ternyata ketika orang makan, ketika manusia makan, manusia itu akan merasakan panas, yang disebut dengan kalor, ya, dengan satuan kalori atau kilokalori. Nah, ini menyimpulkan bahwa oh ternyata manusia itu ketika misalkan kedinginan, misalkan ingin menghasilkan sesuatu yang hangat, itu maka dia harus makan. Ya, jadi makanan-makanan itulah yang dianggap sebagai sumber panas oleh Hippocrates. Anak-anak yang sedang tumbuh perlu banyak makan dibandingkan dengan orang tua. Orang gemuk cenderung umurnya pendek daripada orang gemuk. Kenapa cenderung lebih pendek? Ya, karena di sana ada beberapa gangguan-gangguan sindrom metabolik, misalkan adanya peningkatan reaksi oksidatif, ya, atau misalkan adanya peradangan, munculnya hipertensi, munculnya penyempitan plak pada pembuluh darah, ya, pada arteri, kemudian pada aorta. Nah, ini akhirnya yang menimbulkan penurunan fungsi-fungsi tubuh untuk melakukan tugasnya. Sehingga orang-orang gemuk inilah ketika banyaknya reaksi inflamasi, reaksi-reaksi lain, ini akan menimbulkan pemendekan umur gitu ya secara metabolisme. Nah, jadi era perkembangan ilmu gizi itu sebenarnya kita sudah masuk pada fase era nutrigenomik. Walaupun di sebelumnya ada beberapa tahapan, mulai dari era penemuan, fungsi biokim, gizi preventif, pangan fungsional, dan terakhir adalah nutrigenomik. Saya tidak tahu nanti 10-100 tahun ke depan apakah ada era-era yang lain yang mungkin yang sangat bermanfaat terhadap inovasi dan perkembangan ilmu gizi. Gitu ya. Apakah misalkan dengan menggunakan AI gitu ya atau artificial intelligence gitu. Misalkan apakah ada penemuan nanti kalau misalkan kalian cukup makan 1 kapsul terus kenyang seharian gitu. Apakah nanti ada ya, wallahu a'lam ya. Silakan nanti ini adalah tugas-tugas kalian untuk mengembangkan keilmuan ilmu gizi supaya nanti lebih inovatif dan lebih kreatif. Betul ya bahwa penemuan zat gizi itu dirancang trial dan error ya. Jadi tidak ada yang langsung jadi gitu. Jadi mereka sudah beberapa kali, puluhan mungkin ratusan kali untuk melakukan trial error. Seperti halnya James Lancaster bahwa dia mencoba untuk meminum perasan air jeruk untuk menanggulangi skorbut. Skorbut itu adalah manifestasi klinis dari adanya sariawan yang parah gitu ya. James Lange membuktikan bahwa khasiat air jeruk ternyata untuk penyembuhan skorbut. Ini dikembangkan kembali setelah kurang lebih 130 tahun kemudian. Abad ke-20 menemukan bahwa zat anti-skorbut kemudian dikenal dengan vitamin C atau asam askorbat. Nah, ini adalah era-era penemuan yang mereka temukan pada abad ke-16 ya dan 17. Anthony Lavoisier ya sebagai bapak ilmu gizi, orang yang pertama mempelajari kaitannya bagaimana penggunaan energi ya terhadap metabolik basal atau bagaimana energi itu berpengaruh terhadap organ, struktur jaringan dan sel-sel untuk melakukan aktivitas tertentu tanpa harus manusianya sendiri yang melakukan aktivitas. Jadi pada dasarnya kalian berdiam
atau tidur ya, atau melakukan istirahat, itu ada yang namanya pembakaran kalori di sana. Ya. Kenapa terjadi pembakaran kalori? Ya, ketika kalori itu dibakar oleh tubuh dan menghasilkan suatu hirupan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida, itulah terjadi yang namanya metabolisme. Gitu ya. Kenapa kita butuh menghirup oksigen dan menghembuskan CO2 itu adalah proses dari metabolisme basal. Ini yang menemukan adalah Anthony Lavoisier. Oke, kita lanjutkan. Rapner tahun 1902. Peningkatan konsumsi oksigen setelah pencernaan makanan disebut sebagai pengaruh dynamic specific atau specific dynamic action. Nah, SDA ini misalkan nih ya, kalian mengonsumsi telur dibandingkan dengan nasi putih. Maka specific dynamic action-nya itu nilainya lebih tinggi telur dibandingkan dengan nasi. Kenapa? Ya, karena di dalam telur itu terdapat namanya protein dan asam-asam amino. Ketika masuk ke dalam tubuh dan diserap, itu tubuh itu akan bekerja lebih berat, bekerja lebih lebih tinggi dibandingkan dengan nasi yang tinggal diserap. Nah, sehingga konsumsi oksigennya itu juga akan lebih banyak ketika kita mengonsumsi protein-protein dibandingkan dari sumber lemak maupun sumber makanan yang karbohidrat, khususnya karbohidrat sederhana. Nah, beda halnya kalau misalkan kita bandingkan antara karbohidrat kompleks dan karbohidrat sederhana, maka SDA-nya itu akan lebih baik pada karbohidrat yang kompleks, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya, dibandingkan dengan karbohidrat sederhana seperti gula, roti, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan specific dynamic action. Ricknow and Reiset 1840, dia membandingkan antara karbon dioksida yang dikeluarkan dengan oksigen yang dikonsumsi, yang disebut dengan equation pernapasan atau respiratory equation RQ. Nah, jadi perkembangan dari SDA, specific dynamic action, gitu ya, dia ternyata ada peneliti yang disebut dengan Ricknow and Reiset itu membandingkan konsumsi oksigen pada misalkan buah apel dibandingkan dengan buah jeruk, gitu ya. Nah, mana kira-kira yang menghasilkan perbandingan CO2 dan oksigen yang lebih banyak dan yang lebih sedikit? Ini yang disebut dengan respiratory equation. Liebig pada 1803 sampai 1873. Karbohidrat, lemak, dan protein dioksidasi dalam tubuh untuk menghasilkan panas dan energi. Ia menyimpulkan bahwa makanan seimbang harus mengandung makronutrien, karbohidrat, lemak, dan protein. Pada zaman dulu, ya, belum ada pengembangan yang namanya era mikronutrien, seperti vitamin A, D, E, K, B, C, kemudian mineral-mineral lain. Bieder and Smith, ya, dalam keadaan tidak makan diperlukan metabolisme minimal atau resting metabolisme. Sama halnya dengan tadi Anthony Lavoisier menghasilkan yang namanya metabolisme basal. Ya, cuma dia dikembangkan kembali oleh Bieder dan Smith. Atwater and Rose membangun alat yang namanya calorimetry yang dapat menyelidiki pertukaran energi pada manusia. Nah, dia juga menerbitkan DKBM pertama yang sangat sederhana, daftar komposisi bahan makanan. Ya, jadi misalkan nasi putih itu kalorinya berapa? Kemudian buah-buahan misalkan mengkudu duku gitu ya. Per 100 gramnya berapa kalori? Nah, itu pertama kali dikenalkan oleh Atwater and Rose. Nah, lalu ada perkembangan penemuan mineral, ya, di mana kalsium ditemukan oleh ya seseorang dalam halnya pembekuan darah. Kemudian Liebig juga menemukan bahwa zat besi sebagai pembawa oksigen dalam sel eritrosit. 1840 penggunaan zat besi untuk menyembuhkan anemia mendapatkan pengakuan atau novelty. Penemuan vitamin, James Lyon menemukan bahwa penyakit scurvy atau skorbut itu dapat ditangani dengan mengonsumsi jeruk, mengonsumsi vitamin C, ya, di mana jeruk itu merupakan sumber vitamin C atau dikenal dengan asam askorbat. Lalu Bapak Ekman itu
orang Belanda yang tinggal di Indonesia dan dia memberikan suatu novelty, menemukan bahwa selaput luar beras, biar orang sini tuh antah, atau misalkan pembungkus beras, itu ternyata dapat menyembuhkan beri-beri, ya. Beri-beri itu adalah penyakit, misalkan kita ini pencet, itu dia tidak bisa balik, ya, karena ada turgor yang berlebihan. Nah, kenapa ada itu? Karena adanya tiamin, ada vitamin B1 yang bisa mencegah atau menyembuhkan yang namanya beri-beri. Penelitian pada tingkat molekuler dan seluler dimulai pada tahun 1955 bahwa diperoleh pengertian tentang struktur sel yang rumit serta peran vital zat gizi dalam pertumbuhan dan pemeliharaan sel. Di sini mulai banyak sekali inovasi-inovasi, era mikrobiologi, kemudian era penelitian gitu ya, menggunakan mikroskop. Nah, sehingga tahu bahwa ternyata bahwa zat gizi itu tidak hanya dengan adanya menyediakan kalori, kemudian adanya rasio pernapasan antara oksigen dan CO, tapi juga berfungsi dalam pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan sel dan organ. Lalu kita masuk ke era fungsi biokimia, ya, di mana Sen dan Grogi menemukan vitamin C yang terbukti menyembuhkan skorbut. Evelhem atau Ekman gitu ya, zat anti beri-beri udah dikaji, adanya interaksi antara biologis tubuh, interaksi dengan zat gizi dan lain sebagainya. Kemudian era gizi preventif, di sini ada semacam Renstra atau rencana strategis atau roadmap gitu ya, dari vitamin A pada abad 19 hanya sebatas untuk penglihatan dan peningkatan imunitas. Kemudian defisiensi vitamin A pada bayi dapat meningkatkan risiko kematian, sehingga mulailah ada kebijakan bahwa pemerintah harus memberikan kebijakan vitamin A diberikan kepada balita pada bulan Februari dan bulan Agustus untuk menurunkan angka rabun senja dan risiko kematian bayi akibat defisiensi vitamin. Pada era pangan fungsional atau functional food, ya, ini adalah bagaimana peneliti itu mengkaji bahwa suatu makanan lokal itu ternyata dikaitkan dengan suatu zat kesehatan, suatu manfaat kesehatan. Contoh, konsumsi minyak zaitun ternyata bagus untuk mencegah penyakit jantung. Kenapa? Karena di dalamnya ada omega 3 dan omega 6. Kedua omega ini berfungsi sebagai peningkat asam lemak baik atau high density lipoprotein. Ketika high density lipoprotein ini meningkat, maka VLDL atau very low density atau low density lipoprotein ini akan secara signifikan dapat diturunkan. Jadi tidak semua sumber lemak itu jahat ya. Kalau kalian mengonsumsi lemak dari kelapa sawit itu justru akan meningkatkan LDL ya, kalau misalkan apalagi digoreng berkali-kali. Tapi kalau kalian konsumsinya lemak dari alpukat, minyak zaitun yang diolesi, itu justru sangat bagus di dalam kesehatan kita. Oke. Minuman bekatul. Nah, ini tadi bekatul untuk menurunkan kadar kolesterol pada penderita hiperkolesterolemia. Pada mereka yang memiliki kolesterol secara laboratorium itu di atas 400, di atas 500. Dengan adanya terapi meminum bekatul, entah itu di jus atau diolah dengan apa, itu ternyata dapat menurunkan kadar kolesterol. Karena apa? Karena bekatul memiliki serat larut air, sehingga serat larut air inilah yang nanti juga akan berfungsi dalam peningkatan HDL, high density lipoprotein, untuk menurunkan LDL, menurunkan kolesterol, sehingga sangat baik di dalam penderita hiperkolesterolemia. Era nutrigenomik ini yang paling baik ya, bukan paling baik, paling terbaru, paling mutakhir, di mana fungsi-fungsi makanan zat gizi ketika diserap itu ternyata ada perubahan-perubahan genetik, ada perubahan DNA pada manusia, DNA, RNA, ada kopi genetik dan segala macam. DNA itu apa sih? DNA itu terdiri dari protein-protein penyusun gitu ya. Nah, protein-protein inilah yang disebut dengan dua konsep yang kita sebut dengan nutrigenetik dan nutrigenomik. Nutrigenetik itu bagaimana gen Anda itu memberikan gen Anda itu
mempengaruhi terhadap body Anda, ya, terhadap tubuh Anda ketika kalian memasukkan makanan. Itu namanya nutrigenetik. Tapi kalau nutrigenomik, bagaimana makanan, ya, itu mempengaruhi terhadap gen kalian, perubahan-perubahan gen kalian. Makanya tidak salah kalau kalian mengonsumsi kebanyakan pewarna, kebanyakan zat pengawet sintetik, pewarna sintetik, boraks, kemudian asam sitrat, dan lain sebagainya, itu justru akan mengekspresikan gen yang nanti akan berpotensi menimbulkan karsinogenik atau penyebab kanker. Nah, inilah yang disebut dengan era-era nutrigenik. Oke. Saya kira untuk pengelompokan air, makronutrien, itu ada karbohidrat, lemak, protein, asam amino, ya, mikronutrien, gitu. Itu juga tadi sudah dijelaskan. Yang penting adalah bagaimana perkembangan ilmu gizi di Indonesia itu dikembangkan oleh Profesor Sukirman dari IPB, ya, di mana penelitian gizi pada abad ke-19. Kemudian penelitian tentang khasiat umbi-umbian oleh P.J. Meyer dan V.F. Bromberg menghasilkan anjuran untuk diversifikasi makanan atau komplementer makanan, ya, pada makanan pokok yaitu beras. Ternyata tuh singkong-singkong itu manfaatnya jauh lebih baik dibandingkan beras, dibandingkan nasi, gitu ya, karena memiliki serat yang lebih banyak dan multivitamin dan multimineral dibandingkan yang namanya nasi, gitu ya. Kemudian Jensen juga mengembangkan DKBM yang lebih lengkap, daftar komposisi bahan makanan yang ada di Indonesia. Nah, ini ada golongan lemak, ada asam linoleat omega 6 atau dengan asam linolenat omega 3, kemudian karbohidrat ada glukosa, ada sukrosa, fruktosa, galaktosa, ada monosakarida, ada disakarida, ada polisakarida, dan lain sebagainya. Mikronutrien, ya, dari mineral, kalsium, fosfor, natrium, vitamin A, retinol, vitamin D, vitamin C, vitamin B, dan lain sebagainya. Ini nanti akan kalian pelajari. Kebutuhan gizi berkaitan dengan proses tubuh, di mana makanan yang dipilih sebaiknya memberikan semua zat gizi yang dibutuhkan untuk fungsi normal. Sebaliknya, bila makanan yang tidak dipilih dengan baik, maka akan mengalami kekurangan zat gizi esensial. Apa itu zat gizi esensial? Zat gizi esensial adalah zat yang harus dikonsumsi dari luar tubuh. Dia tidak bisa disintesis oleh tubuh sendiri. Kalau disintesis oleh tubuh sendiri itu dinamakan zat gizi non-esensial. Tapi kalau di luar dari tubuh itu dinamakan zat gizi esensial. 3 fungsi zat gizi di dalam tubuh adalah memberi energi, pertumbuhan, perkembangan, pemeliharaan jaringan, pembangun dan proses metabolisme, katabolisme, dan anabolisme, maupun homeostasis di dalam tubuh. Oke, saya kira ini adalah beberapa masalah gizi Indonesia, ada KIP, kekurangan energi protein, KPA, GAGI, anemia, obesitas, stunting, dan lain sebagainya. Oke, nah ini kegemaran dengan makanan siap saji, cepat, praktis, modern, bergengsi, ekonomis, enak. Inilah tadi bagaimana konsep hidup untuk makan. Ini kebanyakan orang-orang seperti ini. Maka makanan-makanan seperti ini boleh kita konsumsi, tapi jangan terlalu berlebihan. Ya, cukup 2 bulan sekali lah, atau 3 bulan sekali, nggak apa-apa. Ya. Aktivitas menurun, ya harusnya dia tuh berlari, malah menggunakan mobil gitu ya untuk menganu anjing. Lebih banyak sedentary lifestyle, lebih banyak waktu untuk menonton TV, makan minuman densitas energi tinggi, ya, makan densitas energi yang lebih besar, ini juga berbahaya. Boleh densitas lebih besar kalian konsumsi, tapi aktivitas fisik dan olahraganya juga harus lebih banyak. Supaya apa? Sehingga terjadi adanya balance energi gitu ya. Tidak terjadi balance energi positif atau tidak terjadi balance energi negatif. Kalau balance energi positif itu terjadi yang namanya nanti overweight dan obesitas. Kalau balance energi negatif, maka terjadi yang namanya kekurusan gitu ya. Kakeksia, underweight, dan segala macam, atau KMP. GAKI, iodine deficiency disorder. Ini adalah penyakit gondok, goiterin ya. Gondok atau goiter. Ini adalah kretinisme, cebol karena kekurangan adanya ini tadi iodium, vitamin A. Sebentar ya.
Anemia, kemudian ada anemia. Anemia itu rentan terjadi pada wanita-wanita usia subur, wanita hamil ya. Kalau misalkan seseorang ibu dengan anemia, maka secara akut dia akan mengalami yang namanya letih, lemah, lesu, kurang konsentrasi ya dan segala macam. Tapi kalau secara kronis maka dia akan berpotensi melahirkan anak dengan BBLR. Kemudian juga terjadinya pendarahan, terjadinya kematian, baik itu kematian ibu pada dan kematian balita juga. Maka silakan dihindari yang namanya anemia. Kemudian KEP atau PEM, protein energi malnutrition atau kekurangan energi protein. Sehingga apa? Pertumbuhan lambat, produksi tenaga kurang, pertahanan tubuh, struktur dan fungsi otak, perilaku apatis mudah tersinggung. Oke. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, ini juga obesitas. Kalian jangan seperti ini ya. Ini karena kelebihan makanan ya, kelebihan konsumsi junk food dan segala macam. Kalian kalau mengonsumsi junk food ya silakan kalian buang dengan olahraga, dengan aktivitas fisik yang baik gitu ya. Misalkan jogging setiap pagi 30 menit, 40 menit gitu ya, sore juga jogging sehingga badan kalian segar, bugar dan langsing. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Ini ada 10 pesan gizi seimbang dan isi piringku yang sedang dipromosikan oleh Kemenkes dalam upaya meningkatkan status gizi yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide-nya nanti akan saya kirimkan melalui format karena berhubung saya ada kegiatan di sini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, minggu depan kita ketemu lagi. Silakan bertanya. Saya tutup ya. Makasih, Pak. Oke, Pak.